Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kalian selalu sehat. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya, Farhan Ramzi Al-Faruq, Salsa Marisa Elviana, Santi Kurnia Aprilianti, Wafa Tazkiyatul Ummah, Asia Nura Silmi Tasbih. Kami, kelompok 12, akan menjelaskan tentang pengertian dan karakteristik pembelajaran jarak jauh. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. 1. Pengertian yang akan dijelaskan Wafa Tazkiyatul Ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh bukanlah hal yang baru di dalam dunia pendidikan. Proses pembelajarannya biasanya dilakukan dengan cara mengirimkan berbagai informasi dan pembelajaran dalam bentuk cetakan, buku, dan video langsung ke alamat pembelajar. Itu yang dikirimkan langsung ke pembelajar adalah urusan administrasi dan manajemen pembelajaran. Pembelajaran konvensional adalah para pembelajar dan pengajar bertemu pada suatu tempat dan waktu tertentu. Pembelajaran konvensional lalu berkembang menjadi pembelajaran jarak jauh. Jarak jauh mengalami kendala karena pembelajarannya yang tersebar di daerah yang berbeda-beda. Sulit untuk mengumpulkan pembelajaran pada suatu waktu dan tempat tertentu. Pembelajaran jarak jauh, materi tidak seharusnya disampaikan di kelas dalam suatu pertemuan, tetapi dapat diberikan secara langsung tanpa kehadiran pembelajar dan pengajar. Dengan informasi dan komunikasi, khususnya perkembangan teknologi komputer dalam internetnya yang sangat pesat dewasa ini berpengaruh pada berkembangnya konsep pembelajaran jarak jauh. Internet menjadi media yang sangat tepat dalam pembelajaran jarak jauh, karena mampu menembus batas waktu dan tempat, atau dapat diakses kapan saja, di mana saja, dan memberikan kemudahan. Dengan teknologi ini, informasi, pembelajaran, dan materi pembelajaran menjadi cepat sampainya. Pembelajaran jarak jauh akan lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Jika sebelumnya membuat suatu web yang mempertimbangkan berbagai aspek yang perlu serta trade-off-nya, pembelajaran jarak jauh akan efektif jika melibatkan interaksi antara pembelajar dan pengajar. Pembelajaran dengan pembelajaran dan pembelajaran dengan media pembelajaran. Pola interaksi pembelajaran berlangsung secara aktif dan interaktif. Berikutnya, karakteristik pembelajaran jarak jauh yang akan dijelaskan oleh Santi Kurnia Aprilianti. Baik, untuk yang selanjutnya adalah karakteristik pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, adanya keterpisahan yang mendekati permanen antara tenaga pengajar dengan peserta didik selama program pendidikan. Yang kedua, adanya keterpisahan yang mendekati permanen antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya selama program pendidikan. Yang ketiga, adanya institusi yang mengelola pendidikannya. Yang keempat, pemanfaatan sarana komunikasi baik elektronis maupun mekanis dalam menyampaikan bahan ajar. Yang kelima, penyediaan sarana komunikasi dua arah agar peserta didik dapat mengambil inisiatif dan manfaatnya. Dan yang terakhir adalah tujuan dan prinsip pembelajaran jarak jauh yang akan dijelaskan oleh
Salsa Marisa Elviana dan Asia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh memungkinkan pembelajar untuk memperoleh pendidikan pada sebuah jenis, jalur, dan jenjang secara mandiri dengan menggunakan berbagai sumber belajar dengan program pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan kondisinya. Pembelajaran jarak jauh menyediakan berbagai pola dan program pembelajaran jarak jauh untuk melayani kebutuhan masyarakat dan mengembangkan serta mendorong terjadinya inovasi berbagai proses pembelajaran dengan berbagai sumber belajar. Pembelajaran jarak jauh diharapkan dapat mengatasi masalah kesenjangan pemerataan, kesempatan, peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi dalam bidang pendidikan yang disebabkan oleh berbagai hambatan seperti jarak, tempat, dan waktu. Untuk itu, penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh harus sesuai dengan karakteristik pembelajar, tujuan pembelajaran, serta proses pembelajaran. Dengan demikian, tujuan pembelajaran jarak jauh adalah untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada warga masyarakat yang tidak dapat mengikuti pembelajaran konvensional secara tatap muka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh mencakup upaya yang ditempuh pembelajar untuk mewujudkan sistem pendidikan sepanjang hayat dengan prinsip-prinsip kebebasan, kemandirian, keluasan, keterkinian, kesesuaian, mobilitas, dan efisiensi. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar bagi pengambil keputusan dalam bidang pendidikan untuk menyediakan berbagai fasilitas pembelajaran jarak jauh. Prinsip-prinsip pembelajaran jarak jauh tersebut sebagai berikut. Yang pertama, prinsip kebebasan. Artinya, sistem pendidikan yang sifatnya demokratis karena dirancang agar bebas bisa diikuti oleh siapa saja. Apalagi pembelajar yang sifatnya heterogen, baik dalam kondisi ataupun karakteristiknya, yang meliputi motivasi, kecerdasan, latar belakang pendidikan, kesempatan maupun waktu untuk belajar. Yang kedua, prinsip kemandirian. Diwujudkan dengan adanya kurikulum atau program pendidikan yang dapat dipelajari secara mandiri, belajar perorangan, atau belajar kelompok. Yang ketiga, prinsip keluasan memungkinkan pembelajar untuk fleksibel mengatur jadwal dan kegiatan belajar, mengikuti ujian dan penilaian kemajuan belajar. Yang ketiga, prinsip keluasan memungkinkan pembelajar untuk fleksibel mengatur jadwal dan kegiatan belajar, mengikuti ujian dan penilaian kemajuan belajar, dan mengakses sumber belajar sesuai dengan kemampuan pembelajar. Yang keempat, prinsip kesesuaian menunjukkan pada program belajar yang relevan dengan kebutuhan pembelajar sendiri, tuntutan lapangan kerja, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau perkembangan yang terjadi di masyarakat. Yang kelima, prinsip mobilitas memungkinkan pembelajar belajar dengan cara berpindah tempat dengan keadaan yang memungkinkan untuk terjadinya proses pembelajaran. Yang terakhir, prinsip efisiensi adalah memberdayakan berbagai macam sumber daya seperti sumber daya manusia atau teknologi yang tersedia seoptimal mungkin agar pembelajar bisa belajar. Kesimpulan pada presentasi pada hari ini adalah pembelajaran jarak jauh adalah bentuk pembelajaran yang memungkinkan proses transfer informasi antara guru kepada siswa terjadi tanpa adanya tatap muka. Pendidikan jarak jauh memiliki karakteristik seperti adanya keterpisahan antara tenaga pengajar dan peserta didik selama program pendidikan. Terdapat sebuah institusi yang mengelola program pendidikannya. Sangat dibutuhkannya pemanfaatan sarana komunikasi baik mekanis maupun elektronis untuk menyampaikan bahan ajar. Pembelajaran jarak jauh bertujuan untuk dapat mengatasi masalah kesenjangan pemerataan kesempatan, peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi dalam bidang pendidikan yang biasanya disebabkan oleh berbagai hambatan seperti jarak, tempat, dan waktu.
pembelajaran jarak jauh memiliki beberapa prinsip, di antaranya prinsip kebebasan, prinsip kemandirian, prinsip keluasan, prinsip kesesuaian, prinsip mobilitas, dan prinsip efisiensi. Alhamdulillah, selesai presentasi kami kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 12 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like jika kamu suka video ini dan subscribe jika ada hal baru yang kamu pelajari dari video ini.